Kenapa kamu hamil? Hardik seorang pria dengan raut wajah frustasi. Entah apa yang merasukinya hingga dengan lantang menyuarakan isi hati di depan istri yang baru saja menyampaikan kabar baik. Ya, bagi pria itu kabar yang disampaikan sang istri adalah kabar buruk. Ia mengusap wajahnya dengan kasar lalu duduk lemas di kursi meja makan. Zeva Karenina, wanita muda yang menikah dengan kekasihnya bernama Sean, 1 tahun yang lalu. Sejak awal pernikahan, suaminya memang meminta dia untuk mengkonsumsi pil kontras asterisksi tanpa alasan yang jelas. Hari ini jawaban atas keraguannya bagai terjawab seketika. Sekujur tubuhnya bergetar hebat saat kabar kehamilannya ditanggapi dengan amarah yang meluap-luap. Apa ada yang salah? Kita sudah menikah dan jika aku hamil itu wajar, ucap Zeva yang sempat tertunduk lemas. Sean menoleh menatap sang istri. Itu wajar bagimu tapi beban bagiku. Karirku sebagai seorang model sedang naik, tawaran iklan juga sedang banyak tapi apa, kamu malah hamil. Apa hubungannya dengan aku dan anak kita, hah? Kamu lebih mementingkan uang daripada aku? Tanya Zeva dengan mata berkabut air mata. Sean kembali berdiri dari posisi duduknya lalu mencengkram dagu sang istri. Tatapan mata tanpa belas kasih kini terlihat jelas. Of course, tidak ada yang lebih penting daripada uang. Dengar baik-baik, aku tidak menginginkan anak itu. Jika kamu mempertahankannya, hubungan kita berakhir. Zeva terpaku dengan air mata yang mulai mengalir deras. Tubuh ringkihnya serasa akan tumbang saat itu juga namun dia tetap mencoba berpegangan di kursi meja makan. Sementara Sean memilih pergi keluar dari unit apartemen itu, mencari kenyamanan di tempat lain di luar rumah. Keesokan paginya, Zeva mengerjapkan matanya perlahan saat cahaya matahari menelusup dari celah jendela kamar. Perlahan dia bangkit dari posisinya sambil meregangkan tubuh. Semalaman ini dia tertidur di sofa ruang tamu menunggu sang suami pulang. Namun sepertinya penantian itu sia-sia. Tidak ada tanda-tanda kepulangan Sean. Zeva melangkah masuk ke dalam kamar dan tidak juga mendapati suaminya di sana. Astaga, kenapa dia semarah ini? Pandangan Zeva beralih melihat jam di dinding kamar. Dia ingat hari ini adalah ulang tahun Sean. Tahun lalu mereka melalui dengan canda tawa meski hanya berdua karena mereka sama-sama yatim piatu. Perjuangan hidup di ibu kota mereka lalui bersama, susah maupun senang. Namun sikap Sean akhir-akhir ini berubah. Bahagia yang mereka rajut bersama perlahan musnah. Lebih baik aku temui dia di kantor agensinya. Tanpa membuang waktu Zeva segera masuk ke dalam kamar, mengambil kunci motornya lalu segera bergegas keluar dari unit apartemen itu. Setengah jam perjalanan akhirnya Zeva sampai di depan kantor agensi model tempat suaminya bernaung 1 tahun belakangan ini. Jika biasanya dia hanya mengantar makanan sampai di depan, maka hari ini dia memberanikan diri untuk masuk. Permisi, apa saya bisa bertemu dengan Sean? Tanyanya sesaat setelah sampai di depan meja resepsionis. Sean sedang ada rapat, Nona. Silakan datang besok atau menunggu sampai rapatnya selesai, jelas seorang wanita yang bertugas di meja resepsionis tersebut. Kalau begitu saya akan menunggu. Dia memutar langkahnya duduk di kursi tunggu yang terletak di samping jendela kaca besar. Di tangannya sudah ada 1 kotak kue ulang tahun yang dia beli. Dia masih berharap bisa memperbaiki semua dan merendam kemarahan Sean. Waktu terus berjalan, hingga tanpa terasa sudah 1 jam Zeva menunggu dengan ketidakpastian. Lelah namun dia tetap bertahan. Sesaat setelahnya, pandangan Zeva tertuju kepada Sean yang baru saja keluar dari lift bersama beberapa orang lainnya. Sean, seru Zeva namun tidak didengar oleh sang suami. Tanpa pikir panjang dia segera menyusul Sean dengan langkah cepat. Sempat kehilangan jejak,
Zeva tak menyerah dan terus mencari keberadaan sang suami. Langkahnya terhenti tepat di depan sebuah ruangan bertuliskan Kepala Agensi. Sean, geli. A4H pelan-pelan A4HKK. Kedua tangan Zeva terkepal erat. Dia berharap yang berada di dalam sana bukanlah suaminya, namun dia mendengar seorang wanita memanggil nama Sean. Sangat jelas terdengar hingga pikirannya mulai dipenuhi dengan hal negatif. Beberapa saat terdiam, Zeva memberanikan diri untuk meraih kenop pintu. Perlahan namun pasti pintu itu terbuka sedikit. Dek. Kedua kelopak mata Zeva terbuka sempurna saat melihat sang suami sedang mencefembu bagian atas tubuh seorang wanita parubaya, tidak lagi muda tapi masih cantik dan glamor. Kedua tangannya terkepal erat. Dia kembali berpikir, apa ini sebabnya Sean bisa begitu cepat mendapatkan kejayaan di dunia modeling? Karena dia melayani wanita yang tidak lain adalah pemilik agensi itu. Brak. Dengan satu hentakan tangan Zeva membuka pintu itu dengan keras. Dia melangkah dengan segala rasa sakit yang memenuhi hatinya. Pelak. Satu tamparan Zeva berikan tepat di pipi sang suami. Apa-apaan kamu? Ketus wanita parubaya itu mengancing pakaiannya yang tadi terbuka lebar. Zeva menoleh menatap wanita tua itu sebentar, kemudian kembali melihat Sean. Apa ini pekerjaan yang kamu banggakan? Melayani wanita tua demi karir dan uang. Sean yang masih terlihat panik mulai gelagapan dan salah tingkah sendiri. Menjadi model dan bintang iklan adalah cita-citanya saat masih tinggal di panti. Obsesi itu membawanya mengambil jalan pintas. Sean, siapa dia? Tanya wanita parubaya itu. Dia. Sean menelan salivanya sekuat tenaga seolah menjawab pertanyaan tersebut adalah sesuatu yang sangat berat untuknya. Aku tidak tahu, aku tidak mengenal wanita ini. Zeva terpaku dengan ekspresi tak percaya. Mereka tumbuh di panti asuhan yang sama, menikah dan berjuang bersama tapi akhirnya yang dia dapatkan adalah pengkhianatan. Statusnya sebagai seorang istri tidak diakui. Kamu tidak mengenal aku. Zeva menggelengkan kepalanya tak percaya. Aku tidak menyangka kamu akan menjadi pria sebrenska ini demi obsesimu. Lebih baik sekarang kamu pergi dari ruangan saya. Wanita parubaya itu mendekat dan langsung menarik paksa Zeva agar keluar dari ruang kerjanya. Lepas. Zeva kembali berbalik menatap wanita itu dengan sorot mata tajam. Saya adalah istrinya, dan sekarang saya sedang hamil anaknya. Tidak benar, dia bohong. Sahut Sean dari belakang. Aku belum menikah. Dia wanita gay, yang mengaku sebagai istriku. Dari jarak 3 meter Zeva memandangi Sean. Kini dia benar-benar mempertanyakan kemana janji suci itu Sean buang. Dia sudah banyak berkorban demi cita-cita suaminya. Ya, aku memang sudah gila karena dengan bodohnya menikah dengan seorang pengecut yang terobsesi dengan uang. Cek. Sepertinya bukan kamu yang berubah tapi aku saja yang baru mengetahui sifat aslimu, pecundang. Zeva melempar keik ulang tahun yang dia bawa, tepat di hadapan Sean. Dia berbalik dan segera pergi dari ruangan itu. Pukul 7 malam, Sean kembali ke unit apartemennya. Dia melangkah cepat masuk ke dalam kamar dan mendapati Zeva sedang merapikan barang-barangnya. Kau wanita tidak tahu diri, gara-gara kamu kontrak iklanku dibatalkan. Untuk apa kamu datang ke kantor agensi? Aktivitas Zeva yang sedang memasukkan pakaian ke dalam koper seketika terhenti. Dia berbalik menatap pria yang saat ini membuatnya muak. Wajahnya terlihat begitu pucat karena sejak pagi belum makan sedikit pun. Dia pikir Sean akan pulang dan meminta maaf tetapi ternyata dia malah kembali disalahkan. Aku yang salah, terus apa yang kamu lakukan itu sudah benar, Di depan mataku kamu bercefembu dengan wanita tua itu, di saat aku sedang hamil.
Zeva tak bisa membendung air matanya, dia menangis sesenggukan sambil memegangi perutnya yang terasa sakit. Apa kurangku? Selama ini aku sangat mendukung kamu, uang gajiku sebagai guru TK habis untuk kamu casting sana-sini. Aku menolak untuk terus disalahkan, aku mau kita bercerai. Lemas, namun dia mencoba untuk bertahan dengan mata memerah dan air mata yang tak berhenti mengalir. Dia mengarahkan jari telunjuknya tepat di depan wajah sang suami. Suatu saat kamu akan menyesal, akan kubuktikan aku akan menjadi wanita yang lebih sukses dibandingkan kamu. Zeva berbalik meraih kopernya kemudian melangkah menuju pintu keluar. Namun baru beberapa langkah tiba-tiba nyeri di perutnya semakin terasa hebat. Dia membungkuk sambil memegangi bagian perutnya hingga detik selanjutnya dia melihat deasterisrah segar mengalir dari bawah kakinya. Bruk! Zeva jatuh tersungkur ke lantai, entah takdir seperti apa yang menunggunya setelah ini. Zeva! Mata Zeva mengerjap memandangi langit-langit ruangan yang terasa begitu asing baginya. Perlahan dia menoleh menatap seorang wanita yang tidak lain adalah sahabatnya. Cindy, aku kenapa bisa di sini? Wanita bernama Cindy itu segera mendekat seraya menggenggam tangan sahabatnya. Kamu jangan banyak bergerak dulu. Kamu baru saja keguguran. Apa? Dunia Zeva seolah runtuh seketika. Dengan seluruh kekuatan yang tersisa dia mencoba bangkit, mencengkram erat-erat ke meja Cindy. Tidak mungkin, aku mohon jangan memuji aku di saat seperti ini. Aku sudah cukup sakit, katakan semuanya tidak benar, kan? Cindy tak bisa menahan air matanya melihat sisi terburuk seorang Zeva Karenina. Ya, dia sudah mengetahui semua fakta yang menimpa Zeva. Maaf, tapi semuanya benar. Kehamilan kamu tidak bisa dipertahankan. Tidak Sin, bayiku tolong kembalikan, aku mohon. Zeva menangis sejadi-jadinya. Setidaknya dia berharap meski Sean tak lagi di sisinya dia masih mempunyai janin yang kelak akan menemani hari-harinya tetapi semua mimpi itu harus musnah. Cindy membawa Zeva ke dalam pelukannya. Sabar Zeva, ini ujian untuk kamu. Kamu harus kuat, tunjukkan kepada Sean kalau kamu bisa hidup lebih baik. Mendengar ucapan sang sahabat, membuat Zeva kembali melepaskan diri. Ditatapnya Cindy dengan wajah basah karena air mata. Sekarang katakan di mana dia, Sean di mana Sin. Dia menitipkan pesan bahwa gugatan cerai akan dia ajukan ke pengadilan. Aku berusaha untuk menahannya tapi dia memutuskan untuk pergi. Dia minta kamu tidak usah mencarinya, ungkap Cindy dengan berat hati. Kedua tangan Zeva terkepal erat, matanya terpejam seraya kembali menangis meski tanpa suara. Dia tidak menyangka pernikahannya akan berakhir tragis karena obsesi dan pengkhianatan. Pada akhirnya dia benar-benar memilih obsesinya dibandingkan pernikahan kami. Sekejam itu caranya pergi dan menghilang dari pandanganku. Aku benci dia, aku benci. Cindy kembali memeluk Zeva dengan erat. Jangan putus asa. Aku yakin kamu akan memulai kehidupan yang lebih baik setelah ini. Perlahan lupakan Sean, kamu berhak mempunyai masa depan. 6 bulan berlalu. Seorang pria berparas tampan melangkah cepat masuk ke dalam kediaman mewahnya. Apa yang terjadi Ma, di mana Lily? Tanyanya kepada sang ibu yang datang menghampiri. Lily mogok makan sejak pagi. Sekarang dia mengunci diri di dalam kamar Mama dan para pelayan sudah membujuk dia keluar tapi gagal, jelasnya. Huff, baiklah aku yang akan membujuknya. Leonard Horowitz, seorang duda berumur 29 tahun yang ditinggal cerai oleh istrinya. Kini dia hanya tinggal bersama ibu dan putri kecilnya yang masih berumur 5 tahun, Leonie Horowitz atau kerap disapa, Lily.
Bagi Leon kebahagiaan Lily adalah yang utama, terlebih gadis kecil itu mempunyai penyakit bawaan lahir yang terkadang membuat Leon menjadi gusar. Sampainya di depan pintu kamar sang putri, Leon mencoba untuk mengetuk pintu. "Hi baby, Daddy pulang. Open the door please." Tidak ada sahutan dari dalam. Leon kembali mencoba mengetuk pintu beberapa kali dengan harapan sang putri akan memberi respon. "Lily, buka pintunya. Kalau kamu tetap diam, Daddy akan bekerja lembur lagi malam ini." Klek. Pintu kamar itu seketika langsung terbuka. Seorang gadis kecil dengan netra coklat dan bulu mata lentik, menengadah ke atas melihat Leon dengan raut wajah sedih. "Aku tidak suka homeschooling, Daddy. Aku mau sekolah seperti anak lain." Lily sangat bosan. Seketika Leon langsung memijat keningnya yang terasa pusing. Dia tahu Lily pasti sangat menderita karena tidak mempunyai sosok mama dan sekarang harus menjalani kehidupan seperti dikurung di dalam sangkar. Namun karena kondisi medis yang tak memungkinkan, Leon terpaksa melakukan itu semua. Penyakit jantung bawaan lahir yang diderita putri kecilnya membuat Lily tak bisa menjalani kehidupan seperti anak lain. Leon segera bersimpuh di hadapan sang putri. "Lily, Daddy bukannya tidak mau, tapi kamu ingat bagaimana kondisi kamu ketika kelelahan bermain, kan? Lily janji tidak nakal, Daddy. Lily mau punya banyak teman. Lily tidak punya mommy dan tidak punya teman, terus untuk apa Lily di sini?" Seketika Leon langsung memeluk putrinya. Hatinya selalu merasa hancur saat Lily membahas tentang sosok ibu yang tak pernah dia hadirkan. Lily masih punya Daddy dan Oma. Jangan bicara seperti itu. Baiklah, Daddy janji akan memindahkan Lily ke sekolah umum. Bocah kecil itu melepaskan pelukan Leon. Janji ya. Dia mengarahkan jari kelingkingnya ke hadapan sang Daddy. Promise. Leon tersenyum dan langsung menyatukan jari kelingkingnya dan sang putri. Iya, janji. Sebenarnya bisa saja. Hanya kamu yang terlalu takut untuk melepaskan dia bersosialisasi dengan dunia luar, ucap seorang dokter bernama Bara. Bara adalah seorang dokter spesialis jantung sekaligus sahabat baik Leon. Malam ini dia datang menemui sahabatnya itu sekaligus memeriksa keadaan Lily karena sempat lemas karena mogok makan. "Kamu tahu, hanya Lily dan ibuku yang aku punya di dunia ini. Terkhusus Lily, dia tidak bisa seperti anak pada umumnya, sangat rapuh dan tidak tahu betapa kejamnya dunia luar," jelas Leon dengan kepala tertunduk. "Ya, aku paham. Tapi Lily hanya anak kecil yang tak tahu tentang itu semua. Lihatlah sekarang, kamu sudah menduda begitu lama, setidaknya kamu harus mencari seorang mommy untuknya dan biarkan dia menjalani hidup sesuai keinginannya. Salah satu saja tidak bisa kamu penuhi," ucap Bara kemudian kembali meneguk minuman sodanya. "Cek, mommy. Impossible, mustahil, bagiku perempuan zaman sekarang tidak lebih dari sampah. Di hidupku hanya akan ada dua wanita baik, yaitu Lily dan ibuku," ucap Leon dengan ekspresi wajah yang tiba-tiba saja berubah, seolah pernah mengalami trauma berat masalah wanita. "Hari ini kamu akan mulai mengajar di sekolah baru?" tanya Cindy yang berdiri di ambang pintu kos tempat Zeva tinggal. Mereka tinggal di kosnya yang sama, hanya beda kamar saja. Zeva berbalik ke belakang menatap Cindy sambil memakai tasnya. Aku diterima di sekolah TK swasta dengan gaji yang sangat lumayan dari sekolah sebelumnya. Aku pergi dulu, jangan lupa nanti kunciin pintu juga ya," ucap Zeva kepada Cindy lalu bergegas pergi meninggalkan tempat itu. "Semangat!" seru Cindy sambil memandangi kepergian sahabatnya. Semoga saja di sana dia ketemu guru tampan atau siapalah yang akan menjadi jodohnya. Motor metik butut milik Zeva melaju dengan kecepatan sedang. Setelah menyandang status janda, dia kembali melanjutkan kehidupannya.
Meski sudah merelakan masa lalunya namun ada saja sesuatu yang kembali mengingatkannya kepada Sean. Saat berhenti karena lampu merah, tanpa sengaja Zeva melihat papan iklan di mana wajah Sean terpampang sebagai bintang iklan. Hufet, aku bahkan tak pernah lagi melihatnya secara langsung lagi, tapi kenapa di jalanan masih saja ada foto si brengsek itu, gumamnya. Tak lama lampu lalu lintas berubah menjadi hijau. Zeva segera tancap gas melanjutkan perjalanannya. Karena jalanan yang macet parah, Zeva terlambat di hari pertamanya. Dia melangkah cepat masuk ke area dalam sekolah untuk pergi ke ruang kepala sekolah. Namun tiba-tiba dia menghentikan langkahnya saat dari kejauhan dia melihat seorang anak kecil dibuli oleh teman sebayanya. "Hei, apa yang kalian lakukan?" Anak-anak tukang buli itu terlihat kaget saat mendengar suara seseorang. Tanpa pikir panjang mereka segera berlari pergi, sementara seorang bocah lainnya hanya bisa duduk sambil menangis di sudut koridor. Zeva segera menghampiri bocah kecil itu dan langsung berlutut di hadapannya. "Hi Nona cantik, kamu baik-baik saja?" Gadis dengan netra coklat dengan bulu mata lentik itu mendongakkan kepalanya menatap Zeva. "Ya, siapa lagi kalau bukan Lily? Hari ini adalah hari pertamanya masuk sekolah namun ternyata mimpinya tak sesuai ekspektasi." "Nona kecil, apa yang mereka lakukan kepada kamu?" tanya Zeva lagi. Mereka tidak mau berteman dengan orang baru. Lily baru masuk sekolah hari ini, jelas bocah kecil itu sambil sesenggukan. Zeva menyeka air mata yang mengalir dari sudut mata bocah kecil itu. "Nona cantik, harus tetap semangat. Buktikan kalau kamu adalah anak pintar dan hebat, pasti mereka akan menyesal nanti. Sudah ya, jangan menangis lagi." Tiba-tiba saja Zeva ingat jika di dalam tasnya ada beberapa permen coklat. Dia segera membuka tasnya dan memberikan permen tersebut kepada Lily. "Kamu mau permen coklat?" Lily mengangguk dan segera mengambil coklat tersebut dari telapak tangan Zeva. "Nona cantik, hari ini juga, hari pertama ibu guru di sekolah ini. Sepertinya kita bisa berteman, kalau nanti anak-anak itu mengganggu kamu lagi bilang saja sama ibu, oke?" Melihat ekspresi wajah Zeva yang kekanak-kanakan membuat Lily akhirnya bisa tersenyum. "Bu guru, you so pretty," ucapnya. Zeva terkekeh mendengar ucapan Lily. "Wah, terima kasih, kamu juga sangat cantik. Oh ya, apa kamu hafal nomor ponsel mamamu? Biar ibu guru menelepon beliau untuk menjemput kamu." Seketika senyum yang sempat terpancar dari wajah bocah kecil itu kembali surut. Lily tidak punya momi. Cuma punya oma dan dedi. Zeva pun menyesali pertanyaannya. Maaf. Ibu guru tidak tahu." Tiba-tiba Lily kembali menangis. Lily mau punya momi. Bu guru, mau ya jadi momi Lily. Seketika mata Zeva membulat. Sejenak dia berpikir mungkin maksud Lily adalah menjadi ibu saat di sekolah. Oh itu, ya tentu saja. Bu guru akan menjadi momi untuk Lily.